Halo semuanya, selamat datang kembali di YouTube ini, Masyarakat Positif Mati, di mana di sini kita akan lebih condong membahas mengenai gimana sih kita menjadi manusia yang utuh, gimana sih efek bagi setiap masyarakat, gimana dampaknya kita sesama manusia. Karena zaman sekarang atau generasi sekarang saya sendiri memandang bahwasanya kita ini terlalu absurd terhadap manusia lainnya. Kita tidak bisa memberikan semacam contoh lah ya, semacam pedoman. Contoh kita sebagai mahasiswa tentunya, karena kita berdua adalah seorang mahasiswa. Contoh nih, kita memberikan efek atau sumbangsi kepada manusia lainnya, memberikan kita bisa memberikan pedoman atau tata cara agar kita bisa memanfaatkan masyarakat itu sendiri, atau masyarakat itu sendiri kita sebagai mahasiswa bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Itu namanya mutualisme, simbolis saling menguntungkan. Jadi pada kali ini adalah konten yang berbeda tentunya ya. Iya. Ini adalah konten yang berbeda. Jadi di sini kita akan memaparkan gimana sih menjadi manusia yang utuh sebenarnya. Apakah kita harus kaya dulu, kita harus berilmu dulu, kita harus memiliki banyak uang dulu, ataukah kita harus dihargai? Jadi kembali lagi, karena kita akan kebanyakan membahas bagaimana sih mahasiswa nih, kita akan lebih condong ke mahasiswa, sumbangsi kepada masyarakat. Sumbangsi mahasiswa kepada masyarakat itu dalam bentuk seperti apa? Nah, itu yang akan dibahas. Ya, betul sekali, itu yang akan dibahas. Jadi sebelumnya perkenalan dulu ya. Kita perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Wahyu Tandi. Jadi di sebelah saya Arman Yakmal. Saya sendiri adalah mahasiswa semester 8 program studi Akidah dan Filsafat Islam. Jadi karena saya sendiri dengan diri filsafat, prodi filsafat, mungkin kita akan lebih condong membahas gimana sih manusia itu, mahasiswa itu bisa menguntungkan kembali ke masyarakat dengan sistem-sistem, dengan teori-teori, dengan akal-akal yang bisa kita kembangkan, bisa divariasikan lagi demi kemaslahatan manusia-manusia lainnya. Jadi mungkin bisa dilanjutkan dari prodi mana, fakultas mana. Baik, terima kasih. Saya sendiri dari prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah. Saat ini saya sedang duduk di bangku semester 3. Semester 3 jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Di negara kali ini adalah jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam sekaligus tim media ya. Ya, tim media. Sekaligus tim media. Jadi kita berdua di sini akan sedikit membahas menjadi manusia yang utuh. Jadi saya butuh pendapat sampean menjadi manusia yang utuh seperti apa. Sebelumnya saya masih bingung menjadi manusia utuh seperti apa. Saya ingin bertanya kembali kepada saudara mengenai menjadi manusia utuh seperti apa. Kan kebanyakan yang saya tangkap di sini, menjadi manusia utuh itu adalah menjadi manusia yang sempurna. Nah, padahal banyak orang yang mengatakan bahwa manusia itu tidak ada yang sempurna. Itu seperti apa, Mak? Yang dimaksud dari manusia utuh itu sebenarnya seperti apa? Kalau saya sendiri, ya. Jadi kalau kita membahas menjadi manusia yang utuh, kita tidak lagi, kalau saya pribadi ya, belum tentu itu pendapat dengan orang-orang yang lain. Jadi kalau saya pribadi,
menjadi manusia yang itu, kembali lagi ke topik yang pertama yang saya bahas, bahwasanya menjadi manusia yang mutu itu tidak lagi membahas tentang seberapa pintarnya kita, seberapa kayanya kita, seberapa kita bisa dihargai oleh banyak orang, tidak. Tetapi menjadi manusia itu sendiri, kita kembali lagi kepada diri kita sendiri. Contoh, bagaimana kita bisa melihat kekuatan kita sendiri. Nah, kita bisa melihat kekuatan dan kelemahan kita sendiri. Jadi potensi kita apa nih yang harus kita kembangkan, itu yang harus kita kembangkan. Nah, kelemahan kita apa nih? Oh, mungkin kita bisa upgrade lagi. Itu mungkin potensi melihat kekuatan diri sendiri. Terus yang kedua itu mengakui kelemahan kita sendiri. Jadi mengakui kelemahan kita sendiri. Contohnya, kita tidak boleh pikir bahwasanya semua orang memiliki kelemahan dan kekuatannya sendiri, kepintarannya sendiri. Tapi kita juga jangan pungkiri bahwasanya kita masih banyak memiliki kelemahan. Itu yang harus kita tanamkan ke diri kita sendiri. Terus ada lagi, kita harus juga berdamai dengan masa lalu. Karena kalau kita tidak bisa berdamai dengan masa lalu, kita akan terayun-ayun dengan masa lalu. Hasilnya kita tidak akan bisa berkembang selanjutnya. Nah, itu tuh adalah sebuah problem. Itu adalah sebuah problem permasalahan yang sampai sekarang masih terus ada. Kalau kata anak sekarang, mental health. Jadi yang keempat, ya selanjutnya yang terakhir ini, jangan bandingkan dirimu dengan orang lain. Setiap orang memiliki kapasitasnya sendiri. Jadi saya memiliki kapasitasnya sendiri, kamu memiliki kapasitas kamu sendiri. Jadi kalau kita bandingkan dengan orang lain, maka itu akan menghasilkan kepanikan seperti apa? Kita akan merasa bodoh dan akhirnya pikiran kita akan kembali ke masa lalu, kita akan flashback. Iya. Nah, akhirnya flashback itu akhirnya melahirkan kekhawatiran yang akhirnya sulit untuk berkembang. Dia ada 4 poin sebenarnya kalau saya untuk diri kita sendiri. Jadi 4 poin. Yang pertama itu melihat kekuatan diri sendiri. Yang kedua, mengetahui kelemahan tanpa ada rasa malu. Terus yang ketiga, berdamai dengan masa lalu. Terus yang keempat itu berhenti membandingkan diri kita dengan orang lain. Sebetulnya semua orang itu tidak ada yang bodoh. Jadi semua orang itu cuma malas untuk berpikir, malas untuk bertindak, malas untuk mengupgrade dirinya. Jadi kalau dikatakan hari ini bahwasanya si A ini bodoh, tidak. Ini tidak ada orang yang bodoh di dunia ini sesungguhnya. Yang ada cuma orang yang malas mengembangkan, malas mengupgrade dirinya. Itu adalah sebuah permasalahan kalau menurut saya. Berarti menurut saudara bahwa menjadi manusia yang utuh itu adalah bagaimana kita memahami potensi yang ada di diri kita, Ya. dan bagaimana kita mengetahui power yang ada di dalam diri kita ini. Nah, kemudian itu mengupgrade diri kita harus menghindari rasa malas itu. Nah, ya benar. Jadi sebelum kita bisa memahami orang lain, kita pahami dulu diri kita dengan 4 hal tadi. Kalau kita sudah pahami diri kita, maka kita akan memberikan efek kepada orang lain. Jadi itu kunci kalau menurut saya, pandangan saya menjadi manusia yang kuat. Jadi kita tidak harus selalu kuat, kita tidak harus selalu lelah, tidak harus selalu berhenti sebentar. Yang penting kita bisa kembangkan potensi yang ada di dalam diri kita gitu. Kita bisa mengupgrade-nya, kita bisa memvariasikannya. Itu adalah sebuah fondasi yang menurut saya besar.
Nah, Ya. ini juga, ini kan menjadi sebuah keresahan bagi Gen Z yang bagi kita, Ya. di mana ketika seorang itu udah mengetahui power dan kekuatan dalam dirinya, tapi untuk menggerakkan power itu mereka tidak ada kekuatan atau istilahnya malas. Nah, itu untuk apa? Untuk menggerakkan hal itu agar kita tidak merasa malas, merasa bosan dan sebagainya, seperti apa? Di kalangan Gen Z sekarang, Ya, kan tadi bilang merasakan di kalangan Gen Z, jadi itu tidak terlepas dari 4 faktor hal tadi sebenarnya. Jadi kalau sekarang mau itu dunia, Gen Z atau orang tua sekalipun, itu sebenarnya 4 hal itu yang menjadikan kita condong untuk sulit berkembang. Jadi saya katakan kembali lagi bahwa ini yang paling krusial, ini yang menjadi problem solvingnya. Kita selalu terkadang kita sendiri adalah genggat, kita selalu membandingkan diri kita dengan orang lain. Itu yang akhirnya kita sulit berkembang, kita sulit untuk mengeluarkan pendapat kita, ada rasa malu, ada tekanan batin, ada rasa yang benar-benar menyakiti hati kita. Itu sebenarnya karena kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Terus yang kedua, kita selalu kembali flashback ke masa lalu. Misalnya kita kemarin mengalami perundungan Nah, terus akhirnya akan melahirkan trauma. Trauma itu akan melahirkan kekakuan dalam diri kita. Dalam artian kekakuan ini kita akan selalu mengawang pada pikiran itu. Akhirnya kita takut akan bertemu dengan setiap orang. Akhirnya kita bertakut untuk bertemu dengan khalayak banyak. Itu yang menjadi dasar kita tidak bisa mengembangkan atau mengeluarkan pendapat kita sendiri. Ada ketakutan yang di dalamnya. Jadi sebenarnya ketakutan itu layaknya layaknya kertas dan batu. Jadi bagaimana kertas ini kita jadikan dia sebagai batu? Dengan apa? Kita dalam artian kita poles lagi, kita gabungkan, akhirnya menjadi ribuan kertas yang berbentuk lingkaran, akhirnya akan menjadi keras. Itu. Jadi kita semua punya potensi, kita semua punya kendali, kita semua punya fondasi, kita semua kita semua bisa bertindak, kita semua bisa mengembangkan apa yang perlu kita kembangkan. Jadi jangan ragukan diri kita, bahwasanya diri kita ini tidak bisa berbuat apapun. Saya cuma pengecut, saya tidak bisa berbuat apapun. Tidak seperti itu. Setiap manusia memiliki potensinya masing-masing. Jadi jangan pernah ragukan dirimu, karena dirimu adalah sebuah tombak yang menentukan nasib takdirmu sendiri. Jangan pernah ragukan dirimu, karena dirimu yang menjadi fondasi awal kebangkitanmu. Jangan pernah ragukan dirimu, karena dirimu adalah sebagai menjadi kekuatan. Jangan ragukan dirimu, karena dirimu yang akan terus berjalan melewati gelombang-gelombang yang menghadang. Kalau kita meragukan diri kita sendiri, maka kita sulit untuk bisa melahirkan ide-ide pikiran kita sendiri. Jadi menjadi manusia yang utuh, diri kita dulu yang harus kita utuhkan. Jangan orang lain dulu. Orang lain kita utuhkan, sementara diri kita sendiri rapuh, belum utuh. Jadi kenali diri kita, kembangin potensi kita,
sudahlah, tidak usah flashback dengan yang lalu, tidak usah membandingkan kamu dengan yang lain. Setiap hamba Tuhan itu diberikan diberikan kemampuannya masing-masing, diberikan potensinya, diberikan alur hidupnya masing-masing. Jadi kita tidak perlu hebat di mata orang lain, tapi kita tetap perlu hebat. Kita harus tahu diri kita dulu. Dalam artian kita tidak perlu hebat di mata orang lain. Kita cukup membuktikan apa yang perlu kita kembangkan dengan cara kita berdamai dengan diri kita sendiri. Kita sudah berdamai dengan diri kita sendiri, kita sudah mengenal diri kita mau dibawa kemana nih, harus gelombang hadang di tengah lautan. Itu yang menjadi tantangan. Jadi kalau kita sekarang ngobrol menjadi manusia yang utuh, kita bisa bermanfaat dengan orang lain. Bagaimana kita bisa manfaatkan kita bisa bermanfaat di masyarakat. Kita bisa memanfaatkan diri kita untuk setiap manusia, insan manusia di muka bumi. Jadi sebenarnya kita harus butuhkan dulu diri kita. Kita harus butuhkan dulu diri kita. Jadi setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadi versi yang lebih baik. Ketika kamu menerima dirimu sepenuhnya, kamu akan menemukan ketenangan dan kekuatan. Mungkin itu yang saya berikan. Mungkin bisa ada tambahan. Berarti dari penjelasan saudara tadi bahwa untuk menjadi manusia yang utuh itu kita harus lebih dahulu mengenal diri kita sendiri. Ya. Kemudian kita bisa melihat kekuatan dari diri kita sendiri. Ya. Dan mengakui kelemahan kita pada masa lalu. Ya. Itu juga tadi berdamai dengan diri sendiri. Ya. Dari yang saya dapat dari buku karya Leadership X dan Z ini. Ya. Di dalam buku itu dikatakan bahwa buku 3 generasi ya. Iya, 3 generasi itu. Nah, di dalam buku itu dikatakan bahwa untuk menjadi seorang untuk menjadi seorang pemimpin yang baik itu kita harus menjadi pemimpin dalam diri kita sendiri dulu. Dalam artian kita harus bisa berdamai dengan diri sendiri, kita bisa berdamai dengan masa lalu kita tadi yang dijelaskan sampai tadi. Nah, maka dari itu kita kan ini sebagai seorang Gen Z ya sebenarnya. Nah, itu merupakan suatu kecemasan Gen Z saat ini. Ya. Mereka tidak bisa mengenal mereka tidak bisa berdamai dengan diri sendiri, kemudian dengan kerapuhan yang mereka miliki, selalu ingat masa lalunya, kemudian sehingga trauma melakukan sesuatu yang lain. Ya, dan pada dasarnya faktor itulah yang menjadikan setiap orang itu sulit menentukan arah jalannya sendiri. Terkadang manusia cuma mengikuti alurnya saja. Ya udah, ikutin alur ini, toh besok juga sama saja. Padahal kalau kita bisa berpikir kembali lagi, lu akan membelokkan takdir itu loh. Iya. Jadi lu jangan ikut arus saja, tetapi lu punya tujuan juga. Yang tadinya takdir lu lurus aja, menonton aja, lu bisa bantuin. Jadi kita jangan hanya lurus terus, tapi harus ada belokan gitu. Iya, maksud dalam artian itu gini. Kita, ya, dalam artian kita dalam perjodohan. Kita dijodohkan dengan orang tua. Kita mengatakan ya sudah,
mau gimana lagi, itu harus yang lurus monoton. Tapi kan kalau kita bisa berpikir, kita bisa menentukan takdir kita sendiri. Berarti kita harus jalur kanan nih untuk kita menentukan diri kita sendiri, jodohnya yang mana. Nah itu sebenarnya kembali kepada diri kita sendiri, mau atau tidaknya dampak kepada diri kita sendiri seperti buaya berdampak bergerak ya. Iya. Dampak bergerak. Tidak, kita nggak boleh bahas politik di sini. Kita bahas sewajarnya saja. Terus apa lagi, Bung? Saya rasa pembahasan kita pada kali ini cukup dulu. Cukup dulu ya. Mungkin teman-teman tunggu pembahasan selanjutnya. Ya karena ini kan ngobrol ini adalah pertama kali ya. Iya. Konten pertama, sebelumnya itu saya sendiri. Jadi konten ini dibuat sebenarnya kita cuma ingin memberikan sebuah pandangan kita bahwasanya setiap manusia itu mempunyai lahiriah dan batinnya. Apa sih lahiriah dan batinnya? Mempunyai lahiriah dan batinnya sendiri, memiliki potensi dan fondasinya sendiri, memiliki kekuatan dan kelemahannya sendiri. Jadi kami cuma ingin bercerita sedikit saja. Kami cuma ingin sama-sama sharing. Kami cuma ingin memberikan pembahasan yang dari tadi cuma muter-muter saja ini, muter-muter dari tadi. Ini muter-muter dari tadi, nggak tahu arahnya kemana. Yang penting ada hal yang kita bahas sekarang. Yang penting kita sudah setidaknya 0,0% kita sudah memberikan pemahaman, walaupun ya mungkin cuma 1, 2, 3 yang nonton. Walaupun bertahap. Jadi setiap manusia itu bertahap prosesnya loh. Nggak ada yang instan. Kalau mau yang instan bisa yang instan. mie instan. Kalau mau yang instan minum instan. Makan mie instan. Kalau mau yang instan pakai orang dalam. Bisa, sangat bisa ya. Bisa. Jadi bayar 1 miliar seragam berpangkat apa lagi. Tapi di sini tidak bahas politik teman-teman. Tidak bahas apalah segala macam. Di sini kita bahas santai. Ini kita cuma menukar ekspresi kita, menukar apa yang ada di dalam pikiran kita. Kita saling rekam bersama, kita berikan atau kita berdialog bersama-sama di dalam komentar. Nanti kita akan sambungkan lagi ke podcast selanjutnya. Jadi ini mohon maaf saja kalau podcastnya cuma seperti ini, karena jujur ini cuma dari pikiran kita sendiri. Jadi ini sebenarnya konten berapa menit ya? Edit konten ini cuma lahir berapa menit? Barusan sebelum ini kita ngadain lahir kali ini karena kita tahu bahwasanya setiap hasil yang panjang memiliki perjuangan yang cukup jauh. Hasil ditentukan dari kinerja kita. Hasil ditentukan dari bagaimana kita bisa upgrade lagi diri kita. Hasil ditentukan bagaimana kita bertindak hari ini untuk mencapai sebuah fondasi yang betul-betul ada dan tampak hasilnya. Itu yang saya yakini dan saya percayai bahwasanya hari ini kita cuma podcast kayak gini nih biasanya. Mungkin nanti kita akan podcast di ruangan yang lebih mewah. Itu harapan, dan setiap orang memiliki harapannya sendiri. Setiap orang memiliki apa yang mereka cita-citakan. Mungkin itu saja ya.
kebanyakan bacot ini, kebanyakan ngomong. Mungkin yang penonton juga merasa bosan ya, Iya. kalau itu aja pembahasan kita. Bosan. Mungkin dari teman-teman penonton ada tema-tema yang menarik, silahkan Dituangkan dituangkan aja. dalam komentar lagi. Walaupun cuma satu komentar, terus nampilin tema, boleh. Kita masukkan ke tema, kita masukkan ke dalam perbincangan ini. Kita kaji, kita bahas. Itu teman-teman. Lanjut, ada lagi? Saya kira udah cukup apa yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Pertemuan kali ini. Bukan pertemuan pertama, pertemuan kali ini. Yang kali ini. Oh, pertemuan kali ini. Karena mungkin ada pertemuan selanjutnya. Oh, ada pertemuan selanjutnya. Iya. Tidak, kalau ada pertemuan pasti ada berusaha. Dari video ini pasti kita akan berusaha. Ya. Nanti kita akan bertemu selanjutnya. Itu. Ya. Ini sebenarnya masih kaku kita ya. Konten Iya. pertama. Soalnya saya juga baru pertama ya. Ini baru pertama jujur. Pertama buat podcast seperti ini. Ya, dan masih kaku ya. Jadi diasikin aja. Iya. Diasikin aja. Ya teman-teman, baik itu tadi podcast dari kami yang cuma podcast ngalur ngidul, nggak tahu arah kemana, berputar-putar saja. Tapi sedikit banyaknya semoga bisa bermanfaat kepada teman-teman semua. Jadi satu nih yang ingin sampaikan, pohon tidak akan lahir ketika tidak ada fondasi di bawahnya. Akar adalah sebuah fondasi yang kokoh untuk pohon. Maka bagaimana kita bisa memperkuat fondasi itu dulu, baru melahirkan pucuk-pucuk yang indah di penghujung ke depan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.